Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, kali ini kita akan masuk ke season ketiga, merangkai kabel untuk distribusi ke pompa utama dan pompa joki, dan juga sekaligus finishing untuk ke mesin turbonya. Jadi sebelumnya kita potong dulu dari kabel dak yang mau menghubung ke lubang dari MCB box ya. Lalu kita ambil kabel 2 kali 1,5 yang serabut, lalu kita ukur jaraknya. Nah, ini kita akan memasang kabel dari pompa utama. Nah, pasang kabel untuk pompa utama, Anda ukur dulu kabelnya berapa jarak ke pompa utama. Setelah Anda dapatkan nilainya, maka Anda potong. Oke, lalu Anda ukur lagi kabelan untuk pompa pembantu. Ukur pengabelan untuk pompa pembantu. Lalu Anda tandai jaraknya, kemudian Anda potong. Nah, yang pastinya pompa pembantu itu lebih panjang kabelnya dari pompa utama karena ada letaknya di bawah. Kemudian kita akan buat kabel untuk pompa kabel untuk radar ya. Kabel untuk radar tangki. Jadi di mesin ini kita harus sediakan kabel untuk radar. Jika nanti teknisinya akan memasang radar, mereka tinggal menyambungkan kabel kita ke kabel mereka. Oke. Nah, potonglah kabel itu berkisar 3 meter sampai dengan 4 meter. Kita sediakan kabelnya sekitar 3 sampai 4 meter. Kemudian kita potong dan kita kupas kabelnya. Pas seperti ini. Kita kupas kabelnya. Oke, ini ujung dari kabel radar. Nah, ujungnya yang untuk ke box resto itu jaraknya sekitar 15 cm atau 20 cm. Potong dan nanti Anda kupas ya menggunakan pisau cutter. Kupas kabelnya agar nanti mudah dalam menyambungnya. Pas seperti ini ya. Nah, kalau Anda bingung, Anda bisa memberikan tanda ya. Misalnya ini untuk kabel radar, Anda gunting 3 kali guntingan ya. Nah, kita akan coba pasang dulu kabel untuk pompa. Kupas juga 20 cm. 20 cm. Oke, dan Anda kupas. Untuk menandainya Anda bisa kasih pompa utama ini tanda itu, misalnya Anda buat nomor 2. Anda gunting di ujung dari kabel biru ini nomor 2 guntingan ini menandakan nomor 2. Nah, ini nomor 1 kabel untuk pompa utama, pompa joki ya, potong juga 20 cm.
Oke, nah Anda kupas ya 20 cm. Anda tandai ini satu guntingan, artinya ini nomor 1 ya yang akan kita gunakan. Oke, lalu kita susun kabelnya dulu. Ini kabel pompa hoki, susun, masukkan ke dalam kotak kabel dak. Oke. Oke, ini nomor 2 kabel pompa utama. Masukkan juga. Oke, ada kabel pompa utama. Nah, kita lihatkan. Nah, sekarang kita akan mengambung kabel untuk emergency switch. Nah, emergency switch kabelnya Anda potong segini saja, sekitar 15 cm. Kemudian kupas ujungnya sekitar 3 cm. Oke, ujung dengan ujungnya kupas 3 cm. Nah, kemudian kita ambil kabel untuk radar. Nah, ini tadi kabel yang akan kita gunakan sebagai radar ya. Ya, panjangnya sekitar 4 meter kabel itu. Yang ujungnya kita potong 3 cm dan yang di ujung satu lagi kita potong 25 cm. Nah, kabel untuk radar ini kita akan potong di tengahnya antara kabel di bawah dari saklar emergency switch atau saklar on power on off. Kita ukur jarak segini, kita akan kupas tengahnya. Kita akan kupas tengahnya seperti ini. Jadi kita mau buat rangkaian seri dari saklar power dengan radar yang nanti di tangki hasil. Kita kupas. Jadi kita kupas. Oke, lalu tengahnya dipotong. Oke. Jadi kalau kita kupas, kita potong kabel birunya ya kawan-kawan. Ini sudah saya kupas, ini kabel birunya dipotong tengah ini. Ya, nampak nggak ya? Nah, ini jaraknya sekitar 25. Jadi kalau ini kita hubungkan dulu ini, lalu ke sini. Nah, di bawah dari saklar on off itu kita potong kabel birunya 2 seperti ini. Lalu kita ambil kabel yang udah kita potong 15 cm yang kita kupas ujung-ujungnya 3 cm. Kita kupas salah satu dari ujungnya seperti ini. Lalu Anda gandengkan kabelnya seperti ini. Oke, ini juga saya gandengkan kabelnya seperti ini. Oke, maka kabel biru yang sudah kita kupas kita gandengkan dengan kabel saklar. Jadi di sini kita sudah menghubungkan
antara kabel radar otomatis itu kita sudah hubungkan untuk kabel ke saklar on off. Jadi kita tinggal isolasi ya. Oke, lalu kita isolasi kabel yang tadi sudah kita hubungkan, isolasi dengan baik ya, dan yang banyak. Oke, sudah kita isolasi ya, dan ujungnya dari kabel radar tadi inilah nanti yang ke radar. Jadi ini rangkaiannya jadi seri. Kalau di sini kita pasang saklar radar, maka ini sudah masuk dalam rangkaian seri. Nah, karena radarnya belum terpasang, kita buat ini seolah-olah radarnya sudah terpasang dengan kita jumper. Jadi ini sebagai untuk pengetesan jumper begini, dan kita isolasi. Jadi ini nanti tugasnya teknisi yang akan merakit mesin hero kita, yang akan nanti dia akan potong ini atau kupas, dan dia akan hubungkan dengan kabel radar tangki yang sudah dia buat. Oke, kita isolasi begini. Maka sudah selesailah pemasangan kabel radar untuk mesin kita. Jadi kita tinggal memasangkannya. Oke, nanti dia kita pasangkan. Lalu kita ambil kabel 2 kali 1,5 yang kawat. Ini kita gunakan sebagai kabel steker untuk ke PLN ya, ke sumber stop kontak PLN di tempat kita. Panjangnya sekitar 6 meter. Kabel ini kita akan kupas, ujungnya 20 cm. Pas ujungnya 20 cm. Jadi ini kabel kawat ini kita buat dia sebagai saklar ya. Sorry, kabel ini akan kita buat sebagai kabel power ya. Kita akan buat dia sebagai kabel power atau kabel utama dari mesin hero kita. Maka kita pasang. Kita masukkan ke dalam batangan dari terminal kabel dak. Batangan dari kabel dak. Saya minta maaf kalau suara videonya terhalang oleh suara sepeda motor, karena ini pagi hari, aktivitas semua orang bekerja ya. Oke, sekarang kita sudah masukkan kabel radar ke kabel saklar. Karena kita sudah masukkan kabel pompa, kabel listrik. Kita masukkan kabel listrik. Sekarang kita akan masukkan kabel radar. Oke. Masukkan kabel radarnya. Seperti ini. Nah, kabel radar sudah masuk. Biarin aja ya sedikit berantakan ya, tapi kan kita tinggal tutup. Yang penting di sini kita susun yang rapi ya. Oke. Setelah kita susun kabelnya di dalam kabel dak, lalu kita tutup saja dulu.
covernya, penutupnya kita tutup ya dengan cover penutup. Covernya kita tutup dengan cover penutup. Nah, untuk kabel steker ke PLN kita kupas ujungnya, kabel dari kabel utama untuk ke PLN kupas, lalu kita pasang dengan steker. Oke, ini ada steker ya, kita akan pasang kabel ujung dari kepala kabel yang sudah kita kupas dengan steker ini. Jadi ini nanti steker ini berfungsi ya untuk pengetesan ya. Tapi nanti ketika diinstalasi lebih bagus ini langsung digandengkan ke titik dari instalasi. Jadi kalau pakai steker ini hanya untuk pengetesan. Jadi pengujian yang baik itu lebih bagus, pemasang instalasi yang baik adalah dihubungkan dengan titik api listrik. Kalau misalnya Anda ingin colokan stop kontak dari tempat Anda ya nggak masalah juga, makanya kita harus sediakan ini. Oke. Kita pasang. Oke. Nah, sekarang kita akan pasang juga kabel yang untuk saklar power. Jadi di sini ada 4 terminal, 2 di bagian belakang, 2 di bagian depan. Ini 2 full. Ini Anda pasanglah kabel. Kalau Anda ingin ketika ditekan saklarnya menyala, maka pasanglah 2 ujung kabel ini di bagian tutup belakang dari saklar ini. Nah, Oke, sudah kita pasang, lalu kita bungkus dengan isolasi
agar aman dan tidak berbahaya bagi teman-teman teknisi yang akan menginstalasikannya nanti, dan jika akan ada perbaikan tidak berbahaya ya. Oke, nah untuk pengkabelan dan penghubungan ke sudah selesai. Sekarang kita akan menyambung kabel ke pompa. Buka terminal pompa. Nah, di pompa mereka akan sediakan sedikit kabel ya untuk penyambungan, tapi kita jangan sambung di luar, tapi kita sambung di dalam saja, dalam dari box terminal. Oke. Nah, di sini ada 3 kabel, yaitu kuning, merah, dan biru. Maka kabel kuning itu nggak usah kita gunakan karena itu arde. Kita buang saja, kita ambil kabel biru saja sama kabel merah. Lalu kita masukkan kabel untuk ke pompa utama. Pasang kembali aksesoris dari pengikat kabel, masukkan. Kita lepas. Cuci. Kita potong, lalu kita sambungkan 2 kabel dari box panel yang untuk ke pompa utama dengan kabel dari pompa utama. Jadi masangnya terbalik-balik nggak ada masalah ya, karena ini arus bolak-balik, arus listrik bolak-balik, jadi nggak mesti sama. Yang penting ya kalau usahakan yang biru dengan merah ya dengan hitam, jadi nggak mesti sama kabelnya. Lalu setelah kita pasang, kita sambungkan kabelnya, maka kita sudah siap untuk mengisolasi. Oke, kita isolasi.
isolasi, kita atur tempat yang aman, lalu kita tutup kembali cover terminal dari pompa utama, cover terminal kelistrikan dari pompa utama. Oke, sekarang kita akan memasang kabel untuk ke pompa bantu. Sebelumnya kita susun dulu kabelnya yang ini yang lebih rapi. Agar terlihat lebih rapi, kita ikat kabel ini menggunakan kabel bis ke bodi dari holo rangka. Kelihatan nggak ya? Oke, kita buka kotak terminal bagian bawah. Kita lepaskan pengikat kabel dari kabel bawaan di pompa ini. Lalu kita buang kabel kuning ya, sebagai kabel AD, karena kita tidak pakai, karena nanti AD-nya kita langsung dari bodi rangka kita ke grounding tanah ketika mau pasang instalasinya. Oke, kita ambil kabelnya. Ini kabel pompa pembantu, pasang aksesorisnya. Oke, lalu kita potong dan siap untuk disambung kabelnya. Oke, sudah kita kupas kabelnya. Kita akan sambungkan dengan kabel yang ada di terminal kelistrikan dari pompa. Kita akan menggabungkan
balik lagi tidak masalah. Isolasi agar aman, dan isolasinya yang baik ya, dan banyak. Oke, kemudian kita pasang pengikat kabel. Kemudian setelah selesai kita pasang penutup. Oke, sekarang dua pompa sudah kita pasang kabel-kabelnya. Maka sekarang di belakang ini hanya bersisa dua kabel ya. Satu kabel untuk ke stop kontak listrik, satu kabel untuk ke radar. Nah, ini kita gulung saja kabel-kabel ini, kita rapikan. Rapikan ya, kita gulung kabel-kabelnya dengan rapi, dan kita ikat di bodi dari rangka. Ikat dengan kabel tis agar terlihat rapi. Kita ikatkan saja di bagian belakang. Sebenarnya perjalanan benar, hari kamu kemana-mana di sini. Kau sana tentang mana kau pergi ke bilang, kalau kan jadi, buat siapa dia nak? Lalu kita ikat kuat. Kita ikat kuat. Oke, pengkabelan belakang sudah selesai, mulai dari menyusun kabel-kabel untuk distribusi ke pompa utama, pompa pembantu, kabel radar, pemasangan saklar untuk pemasangan kabel untuk saklar dan kabel untuk radar. Maka kita sudah selesai di bagian belakang.
maka kita nanti akan masuk ke bagian depan, yaitu merangkai instalasi dari panel ya, dari MCB box. Kita nanti akan masuk dalam tahap pemasangan penyambungan kabel-kabel di MCB box. Oke, mungkin itu saja dulu pada sesi ketiga ini. Kita akan lanjutkan kembali nanti untuk sesi keempat, yaitu penyambungan kabel-kabel di terminal box dari MCB Presto 8 Group, MCB box Presto 8 Group. Oke, makasih banyak kawan-kawan telah setia menonton video saya. Jika bermanfaat bagi Anda, silakan Anda like, terus Anda komentar untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda ingin tanyakan di kolom komentar, dan Anda bisa share video ini kepada yang lain, dan mungkin Anda bisa share di medsos-medsos Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita dan untuk kawan-kawan yang lainnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan terus lonceng di channel YouTube Anda. Terima kasih telah bergabung bersama Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, kita akan akhiri aja sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.